Puji Tuhan, Shalom Bapak Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini. Kita boleh bersama-sama kembali untuk mengadakan acara atau kelas pemuridan pada malam hari ini. Setelah kita mengadakan Rednas, saya melihat apinya luar biasa, ya, semuanya boleh dilawat Tuhan, dan banyak hal yang kita dapatkan dalam Rednas tadi kemarin, ya. Nah, saya harap saudara tahun depan semuanya yang ikut Zoom ini ikut semuanya, ya. Hingga boleh menikmati bersama-sama, ya. Oke. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini. Kita melanjutkan tema kita yang sudah kita bahas bagian pertama, ya, tentang kemurnian. Nah, saudara, kemurnian itu adalah Tuhan yang melakukannya, ya. Karena Dia mau setiap orang itu nanti punya motivasi, punya hati yang murni di hadapan Tuhan, ya. Banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan sehingga kadang-kadang kita merasa nggak nyaman. Tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan. Itu adalah sebuah proses untuk memindahkan Anda dari zona nyaman ke dalam zona iman, ya. Nah, disitulah kita mengalami sebuah proses dari Tuhan. Nah, saudara, banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, ya. Oke, kita masuk, ya, materi kedua kita atau bagian yang kedua tentang pemurnian. Oke, coba sini. Ya. Nah, penderitaan dan pemurnian. Allah Bapa katakan begini. Ya, aku ingin mengajarkan lebih banyak lagi tentang kemurnian. Mutiara yang paling murni dihasilkan oleh keberadaan kotoran. Tak ada kotoran, tidak ada mutiara. Ya, jadi apa hubungannya penderitaan dan pemurnian? Tadi Allah Bapak katakan, ya, itu indah sekali. Ini suatu pelajaran yang harus dipahami, dimengerti oleh setiap anak-anak Allah. Mutiara yang sering kita kagumi dan memiliki nilai yang sangat fantastis, ya, mahal. Anda tahu dari mana asalnya? Ternyata mutiara yang paling murni itu dihasilkan oleh keberadaan kotoran. Jadi bisa dikatakan kalau nggak ada kotoran, nggak ada mutiara, ya. Nah, begitu juga kemurnian manusia dihasilkan oleh keberadaan penderitaan dalam kehidupannya. Tak ada manusia yang menyukai penderitaan, amin. Tetapi tanpa penderitaan, kita tidak akan mendapatkan manusia yang murni, ya. Nah, jangan pernah alergi dengan penderitaan. Dalam tanda kutip, penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan Anda. Beda, ya, kalau Anda menderita karena kesalahan, ya, apa yang Anda lakukan atau apa yang Anda putuskan atau yang Anda pikirkan, sehingga akhirnya banyak hal yang buruk, hal yang enggak Anda sukai atau penderitaan akhirnya menimpa dalam kehidupan Anda. Tapi kalau Anda sudah hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup sejalan dengan maunya Tuhan, tapi Anda masih juga harus mengalami penderitaan. Anda jangan buru-buru datang ke bengkel rohani cari Pak Gideon, lalu bilang, Pak Gideon tolong, tengking ini penderitaan. Padahal saudara, di balik penderitaan itu, Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang indah, yaitu mutiara. Tanpa penderitaan, Anda nggak akan melihat sebuah kemurnian.
tanpa kotoran nggak ada mutiara yang begitu indah. Amin. Nah, tapi saudara, Anda perlu ketahui bahwa ketika Tuhan mengizinkan Anda untuk mendapatkan atau menerima penderitaan itu, semua sudah diukur oleh Tuhan. Penderitaan adalah sesuatu yang diberikan dalam batas ukuran tertentu. Seperti yang engkau tahu, bahwa tidak ada seorang pun yang dicobai melampaui batas mereka. Jadi semua sudah diukur, saudara. Kalau Anda bisa mengangkat beban 100 kilogram, itu penderitaan atau pencobaan yang diberikan oleh Allah ke dalam diri Anda, itu enggak melebihi batas kekuatan Anda. Paling 70, 80, maksimal 90 kilogram. Artinya apa? Kalau 100 aja, 100 kilogram, 1 kuintal itu Anda bisa mengangkatnya, kalau cuma 90, Anda pasti bisa, betul? Anda pasti mampu. Nah, tujuannya apa? Supaya Anda nggak jatuh. Supaya Anda tidak terpuruk. Jadi dibalik semua peristiwa di mana Allah mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam kehidupan Anda, Allah nggak pernah menginginkan Anda dan saya itu terpuruk. Anda itu hancur atau tepar gitu, enggak, saudara. Ya, nah, jadi ini merupakan satu hal yang kadang-kadang Tuhan giring kita untuk masuk ke satu kondisi seperti itu. Jadi dia giring Anda ke sana sampai Anda akhirnya ngalami hal seperti itu. Ini kata Allah Bapa, saudara. Aku memimpin semua orang ke dalam sekolah ini. Dalam kebijaksanaanku, aku tidak akan meletakkan seseorang ke dalam pencobaan yang melebihi di luar kekuatan mereka. Jadi ini sama Allah dipandang sebagai apa? Sekolah. Jadi Allah yang maha bijaksana ini, dia sengaja membawa Anda dalam kondisi seperti ini, supaya Anda masuk sekolahnya Tuhan. Untuk belajar sesuatu. Betul? Untuk belajar sesuatu. Nah, kalau materinya Anda buang, Anda nggak akan dapat pelajarannya. Tapi kalau Anda kerjakan materinya itu, sampai akhirnya Anda bisa, Anda akan dapat rewardnya. Anda akan dapat nilainya. Betul? Status Anda berubah. Dari orang yang tadinya kalah melulu, sekarang Anda punya status yang baru. Menjadi pemenang lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa? Anda bersama dengan Tuhan melakukan sesuatu sehingga sampai Anda menang dalam pergumulan hidup Anda itu. Sehingga Anda pantas untuk dijulukin sebagai orang-orang yang menang atau lebih daripada pemenang itu. Nangkep ya? Nah, saudara, dan hal ini berlaku untuk orang-orang yang terpilih tentu saja. Mereka yang berada di luar itu akan berada dalam penganiayaan iblis. Aku akan melindungi orang-orang yang kupilih dan hanya membawa mereka ke dalam sekolah penyempurnaanku jika mereka cukup matang. Aku suka mempersiapkan seseorang yang percaya kepadaku sampai mereka cukup murni untuk memasuki kerajaanku. Nah, saudara, bicara tentang pilihan Allah, menjadi orang yang dipilih Allah. Kadang-kadang di mindset kita, dalam pengertian kita, wah, dipilih Allah, nanti pasti semuanya baik-baik saja. Belum tentu, saudara. Ya, ketika Allah memilih seseorang, Anda lihat contoh-contoh di dalam kitab Perjanjian Lama. Ketika Allah memilih Abraham, sebelum sampai pada tujuannya, janji Allah digenapi dalam kehidupannya. Apa yang terjadi? Testingnya banyak, betul? Yusuf juga begitu. Tuhan bilang, aku akan angkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan lebih mulia daripada saudara-saudaramu. Tapi apa yang terjadi? Masuk sumur, jadi budak, di penjara. Ya, nah,
Tapi karena Yusuf tidak berontak, terus mengikuti alur daripada skenarionya Allah itu, akhirnya tahap keempat, dia melihat dampaknya, dia melihat hasilnya, jadi mutiara yang begitu indah, betul? Jadi mangku bumi. Bumi aja dipangku, saudara. Betapa kuatnya saudara Yusuf itu. Luar biasa posisinya. Menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Kok bisa seperti itu? Karena Yusuf dipilih oleh Allah. Amin. Nah, jadi kalau Anda bukan sebuah kebetulan, mungkin Anda dapat nama Yusuf. Mungkin pilihan Allah, prosesnya mirip-mirip Yusuf juga bisa. Amin. Nah, jangan keren-kerenan. Wah, nama saya Yusuf Agus nih. Wah. Hati nih, Anda tahu siapa Yusuf? Apa yang pernah dialami oleh Yusuf? Kadang-kadang, saudara, nama itu juga merupakan doa atau satu arahan Tuhan dalam kehidupan Anda. Saya sendiri, saudara, nama saya Gideon. Bukan kebetulan, ini bukan nama baptis. Karena bapak saya pendeta, jadi nama itu diberikan sejak saya lahir, Gideon. Ya, nah, apa yang terjadi, saudara? Pengalaman seperti Gideon itu banyak terjadi dalam kehidupan saya juga, saudara. Nah, ketika saya membaca sejarahnya Gideon, gak heran ya, kenapa Tuhan suruh kasih nama saya, oleh bapak saya itu dikasih nama Gideon itu kenapa? Nah, karena kapasitas saya ada di sini ini. Sampai akhirnya saya jadi seorang hamba Tuhan seperti ini, saudara. Nah, saudara, jadi semua orang yang dipilih adalah orang-orang yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Amin. Untuk sesuatu tujuan. Tujuan yang mulia. Seperti mutiara yang begitu indah tadi itu. Tapi kadang-kadang Anda harus diaduk dulu, dicampur dulu bareng kotoran-kotoran itu, ya. Nah, Bapak katakan, aku suka mempersiapkan seseorang yang percaya kepadaku. Sampai mereka cukup murni untuk memasuki kerajaanku. Itu kesukaan Bapak. Mempersiapkan semua orang sampai cukup kemurniannya. Tujuannya apa? Supaya bisa lolos dalam seleksi, supaya bisa masuk dalam kerajaan Bapak nantinya itu. Ingat, saudara, tujuan orang Kristen bukan hanya masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Anda harus mengalami langit baru, bumi baru. Setelah LB3, apa yang terjadi? Nanti ada satu kota, namanya kota Yerusalem baru. Kota Allah yang kudus. Anda lihat nanti, yang boleh masuk ke sana siapa? Yang murni, yang kudus, yang mulia. Yang cuma setengah mulia, setengah murni, nggak akan lolos di sana, saudara. Walaupun Anda lolos di LB3, tapi belum tentu Anda bisa masuk ke dalam kerajaan Bapa itu. Amin. Nah, saudara, kita tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap penderitaan atau pencobaan yang diberikan oleh Allah nggak melebihi kapasitas kita. Ayatnya di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggung-nanggungnya. Penulis yang sama pernah berkata, segala perkara dapat kulakukan, dapat kukerjakan, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia yang membawa Anda di area pencobaan itu. Dia Allah yang setia, amin. Mendampingi Anda di tempat itu untuk Anda bisa menanggungnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam api, betul?
3 orang yang dimasukkan ke dalam api. Tapi ketika raja melihat, ternyata yang ada di dalam api itu bukan hanya 3 orang, 4 orang. Dan itu disaksikan oleh semua orang yang ada di situ. Ya, nah, masuk ke dalam api. Sampai raja bilang, yang satu itu kayak anak dewa ya. Saudara, kalau Anda bicara tentang api, bicara tentang apa? Tentang sesuatu yang gak enak. Itu gambaran dari masalah, sampah-sampah untuk menghasilkan mutiara tadi itu. Dan setelah itu, saudara, raja bilang, semua orang harus menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Menjadi standar. Dari yang dihina, dari yang diremehkan, akhirnya menjadi satu figur yang luar biasa. Pokoknya semua harus menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebelumnya kan dilarang, loh. Kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam api? Karena menyembah Allahnya. Tapi ketika dia masuk ke dalam api itu, kondisinya berubah. Situasinya berubah. Keputusannya berubah. Cara orang memandang pun juga akan berubah. Nah, ketika Anda sedang mengalami proses dari Tuhan, kadang-kadang Anda dipandang sebelah mata oleh orang-orang sekitar Anda. Tapi ketika Anda lolos, Anda bisa mengerjakan semuanya itu. Apa yang terjadi? Semua akan salut dengan Anda. Wow, keren ya. Luar biasa ya. Kamu kok bisa sih? Dan sebagainya. Amin. Nah, saudara. Jadi kalau kita bisa melakukan semuanya itu, penderitaan-penderitaan yang diizinkan oleh Allah terjadi dalam kehidupan kita itu bukan sesuatu yang berat bagi kita. Amin. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Kita baca sama-sama ya. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang akan melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, jadi respon kita gimana? Ketika kita menghadapi penderitaan dalam hidup kita ini, jangan tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami, targetnya adalah manusia batiniah kamu. Anda akan melihat manusia batiniah kamu akan diperbaharui dari hari ke hari. Nah, dan penderitaan yang diberikan oleh Allah itu Anda anggap sebagai penderitaan yang ringan. Ya. Kalau Anda tahu tujuannya, walaupun itu besar masalahnya, Anda nggak menganggap itu sesuatu yang berat. Karena Anda melihat dampaknya nanti akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau ada orang datang konseling, minta didoakan, datang ke bengkel rohani kami, lalu dia bilang, Pak Gideon, aduh ini saya sudah mulai curiga. Aduh, apa Bu? Kok aduh? Masalah saya, Pak, begitu rumit, begitu besar. Rasanya saya sudah tak sanggup lagi, Pak, menghadapi semuanya itu. Tolong, Pak, apa Bapak bisa doain kami? Ya. Nah, yang pertama kali yang saya katakan kepada mereka, ya, siapa bilang masalahmu besar? Siapa bilang masalahmu berat? Siapa bilang kamu nggak sanggup? Kamu bisa. Kok bisa begitu, Pak? Iya,
Karena semua sudah diukur oleh Tuhan. Tidak melebihi kekuatanmu. Sebenarnya kamu mampu, sebenarnya kamu bisa untuk melakukan dan mengerjakannya. Tapi karena cara memandangmu berbeda, engkau tidak mengerti akhir daripada semuanya itu. Sehingga engkau selalu berkata bahwa penderitaan yang engkau alami itu adalah sesuatu yang berat. Amin. Sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang dahsyat. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai orang yang sedang dimasukkan oleh Tuhan, masuk ke dalam persoalan-persoalan seperti ini, saya yakin, saudara, Anda tidak akan mengeluh, Anda tidak akan merasa ini menjadi beban di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, saudara, kuncinya cuma satu. Ayat 18, perhatikan. Ya, ayat 18 bunyi gini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Artinya, yang Anda alami itu cuman sementara. Sedang yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Pengharapan janji Allah, kemenangan yang akan Anda alami, itu sudah ada di depan Anda. Dan itu disediakan oleh Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Bapak katakan begini, maksudku, aku akan menempa orang-orang percaya seperti pandai besi menghilangkan cacat-cacat dari selembar baja dan mengubahnya menjadi sebilah pedang yang tajam oleh api dan palu. Ya, nah saudara, kalau Anda tahu proses orang bikin pisau yang masih manual dulu itu ya, pandai besi itu besi batangan gitu dimasukkan ke dalam api, saudara. Ya, untuk apa? Menghilangkan semua kotoran-kotoran, cacat-cacat dari selembar baja itu, untuk mengubahnya menjadi sebilah pedang yang tajam oleh api dan palu itu. Sudah masuk, dipanaskan, masih digebukin juga. Nggak enak ya proses seperti itu. Tapi walaupun nggak enak, jangan berhenti di tengah proses. Jangan menjadi lelah. Jangan menjadi bosan. Amin. Siapa yang sudah merasa lelah dalam pergumulan? Siapa yang sudah mulai bosan dengan proses ini? Tunggu sampai saatnya proses itu selesai. Kenapa saudara Allah memproses Anda? Bapak katakan, aku sedang membuat orang-orang yang sesuai dengan karakter Yesus, seperti yang ku inginkan. Nah, apalagi kalau ada orang-orang yang selalu kadang-kadang dalam doanya minta diubah hidupnya, untuk diubah menjadi seperti Yesus. Ku mau sepertimu, Yesus, ya, disempurnakan selalu. Ya. Kemarin di Rednas, Udina bilang, banyak orang Kristen kalau nyanyi bohong. Nyanyinya mau disempurnakan. Tapi ketika proses itu terjadi, dia kabur. Nggak mau teriak-teriak untuk dibuang semuanya sarana untuk memproses Anda. Nah, proses itu indah, betul? Coba mulai. Ubah cara memandang setiap apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan Anda, walaupun nggak enak. Katakan, Tuhan, yang Engkau lakukan itu begitu indah. Enak, enak, enak. Amin. Nanti akan beda, saudara. Nah, karena rencana Allah itu supaya Anda itu berubah, karakter Anda berubah. Sampai kapan Anda harus diubah? Sampai Anda menjadi serupa dengan Kristus. Itu targetnya. Wow, ya tinggi sekali bukan? Nah, ya setelah membuang ketidakmurniannya, sisa dari pengalaman seseorang akan menjadi pengetahuan baginya
Dan dari situ muncullah bijaksanaan. Orang-orang yang sudah mengalami proses di dalam Tuhan, biasanya menjadi orang yang bijaksana. Nggak gampang menghakimi orang. Orang-orang yang masih suka menghakimi sesamanya, ada mungkin yang sudah mengalami proses selalu bilang, wah itu karena dosa itu kamu. Ya, selalu menghakimi orang. Belum tentu penderitaan yang kau alami itu karena dosa. Nah kalau memang karena dosa ya harus bertobat. Tapi kalau penderitaan itu memang diizinkan dan dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan Anda, penilaianmu salah. Orang yang pernah diproses oleh Tuhan akan bijaksana. Saya sebagai hamba Tuhan, saya juga nggak luput dari proses. Pengalaman proses saya dengan Tuhan membuat saya bisa melihat ketika orang-orang yang minta ya didoakan gitu, konseling itu saya memandangnya bukan sebagai orang yang jahat di depan saya gitu, enggak. Penilaian saya bukan menghakimi orang itu. Di dalam benak saya cuma satu, gimana saya bisa menjelaskan kepada orang itu sampai orang itu bisa keluar sebagai pemenang. Bisa mengelola setiap penderitaan atau masalah itu dalam rangka proses yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup orang itu. Nah, Wahyu 2, 12-13. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan pedang bermata dua. Aku tahu di mana engkau tinggal, yaitu di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas akiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis tinggal. Ya, firman itu seperti pedang bermata dua, yang sangat tajam, bisa memisahkan, bisa memilah. Ya, itu tanda kebijaksanaan. Amin. Nah, Tuhan memperlihatkan begini, saudara, untuk kedepannya. Tahukah kamu seperti apakah surga dan bumi yang baru? Orang-orang yang diproses dengan baik yang akan berada di sana. Aku akan memberi semua orang nama yang hanya aku dan orang tersebut yang akan mengetahui artinya. Nama tersebut berdasarkan hasil dari latihan dan penyempurnaan yang telah kukerjakan di dalam mereka. Baca Wahyu 2:17 ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Diberi nama yang baru, dikasih batu putih. Di dalam batu putih itu tertulis nama yang baru. Nah, nama baru apa yang diberikan kepada Anda? Ini pertanyaannya nih. Tergantung, ya, berdasarkan hasil dari latihan dan penyempurnaan yang telah dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam hidup kita semuanya. Prosesnya apa? Ketika Anda diproses, kira-kira hasilnya apa? Ada orang yang diproses oleh Tuhan. Akhirnya dia menjadi orang yang setia. Nah, nanti batu putih yang diberikan oleh Allah itu tertulis menurut hasil daripada proses Anda. Di situ ditulis si setia. Ya. Si setia. Nah, ketika Anda diproses, Anda jadi setia, namamu setia.
karena Anda menang. Ya, nah kira-kira Bapak Saudara, Anda mau pengen menghendaki batu putih itu hanya kosong atau tertulis beberapa nama yang ada di dalam batu putih itu. Setiap orang, saudara, kalau Anda mungkin bukan hanya sesekali saja mengalami proses dari Tuhan, dan hasilnya mungkin beraneka ragam. Nama yang tertulis dalam batu putih itu tidak hanya satu sebutan. Si setia, ya, si mulia, si sabar, ya, si murah hati. Nah, bisa betul seperti itu. Jadi tergantung, saudara, hasil daripada proses Anda. Yuk, nanti kalau ketemu Bapak di surga, kalau saya mendapatkan batu putih, Anda kira-kira sudah mulai bisa menebak. Kira-kira apa ya di dalam batu putih yang diberikan oleh Allah kepada Pak Gideon itu. Anda pun sendiri sudah mulai punya pengharapan nih. Nanti kalau aku dikasih batu putih tanda kemenangan itu, aku punya nama baru di situ. Nama baru apa? Kan tergantung proses apa yang pernah engkau alami. Tuhan memurnikan apa? Sehingga Anda jadi bagaimana? Anda sudah mulai punya gambaran di situ. Amin. Nah, saudara, orang-orang yang diproses oleh Tuhan menjadi orang yang kuat. Karena ditempa, bukan? Menjadi orang yang solid. Bukan cengeng lagi. Ada beberapa orang yang saya bimbing. Walaupun sudah saya bimbing, saya mentorin. Tapi masalah tetap bertubi-tubi datang. Saya sebagai mentor terus menguatkan orang ini. Saya cuma katakan, kamu bisa, jangan mundur, terus, ya. Sampai akhirnya dia jadi kuat. Yang awalnya selalu merasa dirinya itu jadi victim atau korban dari sebuah peristiwa. Sekarang memandang hidupnya berbeda. Aku adalah pemenang. Lebih daripada orang-orang yang menang. Sekarang, dia bisa menasihati, membimbing, mementorin orang-orang yang sedang ada di dalam proses yang Tuhan sedang kerjakan di dalam orang itu. Bukan menjadi orang yang hanya pengen ditolong, tapi sekarang dia bisa menolong orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau Anda lulus dalam pemurnian ini, proses ini, Anda akan dijadikan tiang utama. Artinya Anda yang menopang, bukan sekedar ditopang. Amin. Sekarang pertanyaannya, ya, pasti adalah dari mana ketidakmurnian itu berasal. Sumber dari semua ketidakmurnian itu berasal dari si iblis. Ya, sebelum ia memberontak, semua sangat murni dan sempurna. Tetapi tidak ada kedalaman pada kemurnian tersebut. Pemikiran timbul dalam benak setan karena memiliki keinginan di dalam hatinya untuk menaikkan kedudukannya. Tetapi kemudian saat ia jatuh, Bapak katakan, aku memanfaatkannya untuk membuat sebuah keturunan yang baru yang tidak hanya sempurna, tetapi harus disempurnakan lagi oleh banyak pengalaman. Sampai pelajaran itu dapat mendukung pelayanan mereka di masa akan datang. Dengan kedalaman karena pengalaman mereka. Ada beberapa orang tanya saya gini, Pak, kenapa ketika Allah menciptakan manusia itu langsung dibikin sempurna aja lah gitu ya. Nggak usah ada iblis yang mengganggu sampai dia akhirnya jatuh menjadi cacat, berdosa, lalu tidak sempurna seperti itu. Kan situasinya berbeda ya Pak. Gitu ya. Ada beberapa orang yang nanya seperti itu. Ternyata sudah malam hari ini kita ngerti ya. Ya. Jadi Tuhan memanfaatkan iblis yang sudah jatuh itu untuk membuat sebuah keturunan yang baru
yang tidak hanya dijadikan sempurna oleh Allah, tetapi harus disempurnakan lagi. Kenapa harus disempurnakan lagi? Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah atau diharapkan oleh Allah? Pengalaman. Ya. Pengalaman membuat orang itu jadi matang. Kalau langsung dijadikan sempurna, dia nggak mengerti proses kesempurnaan itu. Disempurnakan supaya menjadi pokok keselamatan. Yesus pun sebagai anak yang dikasihi Bapa, diturunkan ke muka bumi, disekolahkan di muka bumi ini, dalam penderitaan itu, materi utamanya, tujuannya apa? Disempurnakan. Supaya apa? Menjadi pokok keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi tiang utama. Amin. Nah, jadi Anda sekarang mengerti. Kalau saya hari ini sedang diproses oleh Tuhan, Tuhan mengharapkan saya. Tuhan ingin saya menjadi orang yang kuat. Betul? Keyakinanmu kuat. Tidak goyah oleh apapun juga. Ya. Nah, saudara, selanjutnya Bapak katakan, aku tidak akan menolak setiap orang yang kembali kepadaku meskipun kehidupan mereka penuh dengan kesalahan. Jika saja mereka mau belajar dari pengalaman mereka. Semakin cepat mereka kembali kepadaku, semakin cepat mereka akan dimurnikan kembali oleh Rohku. Ya. Nah, saudara, jadi Tuhan nggak menolak orang-orang yang penuh dengan kesalahan-kesalahan itu. Malah diajarin oleh Tuhan. Ya, supaya cepat mengalami pemurnian di dalam Tuhan. Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Nah, nggak enak ya. Banyak orang, artinya termasuk Anda dan saya. Kalau di sini mungkin disebut hanya satu orang gitu. Wah, berarti bukan saya nih. Tapi kalau dikatakan banyak orang akan disucikan dan dimurnikan, tak terkecuali Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya juga. Diuji. Tetapi orang fasik akan berlaku fasik, tidak seorang pun dari mereka fasik, ya, dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Nah, malam hari ini setelah kita belajar bersama-sama tentang pemurnian ini, saya harap Bapak Saudara mulai memahami. Betul? Memahami, ketika Anda paham, Anda nggak akan berontak. Anda nggak akan lari dari proses pemurnian ini. Wahyu pasal 3, 18. Maka aku akan menasihatkan engkau, supaya engkau membeli dari aku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara, untuk mendapatkan satu materi yang dikatakan di sini emas yang telah dimurnikan dalam api ini, engkau harus membeli. Ya, ada effort. Ada sesuatu yang harus Anda usahakan. Ada harga yang harus Anda bayar. Bayar apa yang perlu Anda bayar. Jangan membayar apa yang tak perlu Anda bayar. Tuh. Pastikan yang Anda bayar itu adalah untuk proses lebih baik dalam kehidupan Anda. Kalau yang enggak, ya harus cepat ditinggalkan. Enggak perlu digumul-gumulin. Apalagi ku bergumul sendiri. Enggak perlu. Nah, Anda mulai tahu. Nah, disinilah saudara, rencana Allah akan segera digenapi dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, mereka yang dimurnikan dengan api,
adalah orang-orang yang ditentukan untuk menjadi tiang utama di dalam rumahku. Mereka yang murni akan mewarisi kerajaanku dan memerintah bersama anakku. Nah, saudara, Anda tahu di kerajaan surga itu ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan-tingkatan di dalam kerajaanku, kata Bapak. Seperti telah kukatakan, yang lebih murni akan memerintah mereka yang kurang dari padanya. Nah, yang kurang murni, levelnya ada di bawahnya yang lebih murni. Jadi harus mulai mengerjakan, relakan hidupmu untuk diproses supaya Anda jadi murni. Semakin Anda murni, tingkatanmu berbeda dengan yang kurang murni. Amin. Nah, Anda mau nggak melanjutkan proses ini dalam kehidupan Anda? Kalau perlu Anda minta sama Tuhan, Tuhan murnikan aku semurni-murninya. Supaya apa? Nantinya Anda ada di level yang tertinggi, amin. Supaya Anda nggak ada di bawah levelnya. Yuk kita berlomba ya. Nah, nanti kira-kira kita masuk dalam kerajaan Bapak. Level Anda sama saya kira-kira lebih tinggi mana? Jangan berpikir, wah Pak Gideon kan sudah pengajar. Belum tentu, saudara. Mengajar ini adalah tugas yang dipercayakan oleh Bapak untuk menyampaikan kebenaran kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau saya nggak mau diproses, saya nggak mau dimurnikan. Walaupun saya seorang pengajar, seorang hamba Tuhan, seorang gembala, penginjil, dan sebagainya. Mungkin masih kalah sama yang belajar. Ya, Alkitab bilang, yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Tergantung sekarang. Walaupun Anda sudah dari sejak lahir menjadi orang Kristen, tapi selalu menghindari proses, ya nggak akan murni terus. Walaupun Anda baru saja bertobat, tapi Anda langsung menyerah kepada Tuhan, rela untuk diproses, sampai dijadikan murni, nah, Anda lebih tinggi posisinya nanti. Ya. Nah, oleh karena itu, sarannya begini, izinkan Roh Kudus melakukan pekerjaan pemurnian di dalam dirimu untuk menyingkirkan hal sia-sia di dalam hidupmu. Dan ia akan melakukannya dengan senang hati. Nah, setelah saya kadang-kadang melihat contoh, tadi saya katakan, seorang hamba Tuhan, seorang pengajar, belum tentu, saudara, rela dirinya untuk diproses. Kadang-kadang murid lebih banyak atau lebih gampang untuk masuk di dalam proses. Kalau diingatkan gitu ya, lalu makasih, lalu merubah sikapnya. Tapi ada hamba Tuhan, karena merasa dirinya sudah punya jabatan hamba Tuhan hebat. Ketika ditegur, padahal dia memang dia salah. Tapi nggak mau dikoreksi. Ya, ketika terus dicecer gitu ya, pokoknya kamu harus berubah dan itu sebagainya. Merasa terintimidasi, lalu menarik diri. Sudahlah, oh gitu saya nggak melayani lagi lah. Nah, kabur, lari dari proses. Semua orang nggak luput dari proses itu. Tapi jangan kabur. Jika perlu, izinkan dirimu, izinkan Roh Kudus untuk ya memproses, melakukan pekerjaan pemurnian di dalam diri kita. Sehingga dia dengan leluasa, dengan mudah akan menyingkirkan hal-hal yang sia-sia di dalam hidupmu. Dan Roh Kudus akan melakukannya dengan senang hati. Karena dia seorang mami yang mau anaknya bersih. Amin. Galatia 2 ayat 9, saudara.
setelah melihat anugerah yang diberikan kepadaku, maka Yakobus, Kefas itu Petrus ya, dan Yohanes yang dipandang sebagai tiang utama jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Nah saudara, dalam kelompok para rasul, ternyata ada beberapa orang yang dijadikan sebagai tiang utama jemaat. Ya, di situ dikatakan ada Yakobus, itu murid Yesus, Petrus atau Kefas, dan Yohanes. Dipandang sebagai tiang jemaat. Lalu mengutus Paulus. Saya percaya, Yakobus punya proses sendiri. Petrus punya proses sendiri, betul? Walaupun Yakobus nggak disebutkan prosesnya. Petrus kita tahu, ya, dari seorang yang arogan luar biasa, akhirnya harus tunduk kepada Allah. Nah, dari orang yang sayang nyawanya, sampai akhirnya menjadi orang yang nggak sayang nyawanya, lebih cinta Tuhan daripada dirinya sendiri, prosesnya terjadi dalam dirinya. Apalagi Yohanes, ya, yang memang dari awal dia menaruh hatinya kepada Tuhan. Itu luar biasa, ya. Nah, kita pun akan mengalami nasib yang sama di akhir zaman nanti. Wahyu 3:12. Siapa yang menang? Ia akan kujadikan tiang di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Wow, saudara. Janjinya sampai pada Yerusalem baru, kota Allah yang kudus. Dan di situ orang-orang yang menang ini dijanjikan, ia akan kujadikan tiang di dalam bait suci Allahku, dan tidak akan keluar dari situ. Menetap di situ artinya. Tinggal di situ. Wah, kalau Anda lihat ini, aku pengen dong jadi tiang di dalam bait sucinya Allah tuh. Tapi syaratnya, siapa yang menang? Amin. Siapa yang pernah mengalami proses sampai akhirnya Anda bisa menang? Artinya Anda keluar sebagai pemenang. Jadikan setiap proses itu menjadi sarana untuk Anda punya status sebagai pemenang. Jangan pernah ngaku menjadi seorang pemenang kalau Anda belum punya pengalaman pernah menang dalam kehidupan ini. Orang Kristen kadang-kadang kan lembek. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Nah, seolah-olah kemenangan itu seperti hadiah. Tidak. Kemenangan itu adalah sesuatu yang Anda buktikan. Anda bisa tampil keluar jadi pemenang atau enggak. Itu bukan tergantung Tuhan. Bukan berarti Tuhan enggak menopang, enggak menolong Anda. Dia akan mensupport Anda. Tapi keputusannya untuk menjadi pemenang atau bukan di Tuhan. Ada pada Anda. Aku mau menang. Aku mau jadi pemenang. Ketika engkau punya statement seperti itu, nanti Roh Kudus, Tuhan Yesus, Allah Bapa akan mensupport Anda. Tapi kalau Anda sendiri yang disupport oleh Dia lalu letoy di tengah jalan, ya sudah. Walaupun tangan Allah itu begitu kuat luar biasa, Dia nggak bisa membawa Anda pada satu tingkat sampai Anda disebut sebagai pemenang itu. Amin. Itu keputusan Anda. Ya. Nah, ya. Jadi ini penting sekali harus terjadi dalam kehidupan kita.
Oke, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semuanya itu ialah untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Maksudnya apa, saudara? Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi Anda bisa membuktikan. Amin. Nah, yuk sekarang kita bangun tekad yang sama. Malam hari ini, saya mau terus bertahan di dalam proses ini. Untuk membuktikan. Saya lolos. Ketika Anda lolos, Tuhan bilang apa? Selamat, hei pemenang. Jangan ngaku-ngaku jadi pemenang kalau Anda belum pernah disambut oleh Tuhan. Dan Tuhan bilang, hei pemenang. Amin. Ya, nah ini sangat luar biasa. Untuk muncul sebagai pemenang. Ya, ini bukan teori. Tapi harus masuk praktek. Teorinya gampang, prakteknya gampang juga. Kalau mau, amin. Jangan bilang nggak gampang. Kalau yang lain bisa, Anda pun harusnya bisa, ya. Nah, di sini saudara, Allah Bapak bilang begini. Anakku, setelah engkau lebih memahami hubunganku denganmu, aku hendak membawamu lebih lanjut lagi dengan lebih cepat. Karena aku juga ingin melihat hasil karyaku secepat-cepatnya juga. Seperti yang kau mengerti, betapa banyaknya waktu yang diperlukan agar seseorang dibersihkan dari alam pikirannya sendiri, dari konsep-konsep berpikirnya. Agar hal-hal lain dapat diberikan kepadanya dengan lebih cepat melalui prinsip-prinsip yang telah kukatakan terlebih dahulu. Nah, di sini sekali lagi dasar utama dari semua proses ini adalah kasih antara kami dengan engkau. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan, dia rela diubah. Walaupun harus melalui sebuah proses dalam hidupnya. Mereka yang enggak mengasihi Tuhan, mengasihi dirinya sendiri akan keluar dari proses itu. Hubungan kasih adalah persyaratan tertinggi sebelum seluruh kekuatan dan hidupku didapat diberikan untuk menopang hidup anak-anakku dan bergerak bersama sebagai pasukan kasih. Ya, jalin terus. Ingat, ini adalah pasukan kasih yang menyelamatkan dan memulihkan kerusakan-kerusakan akibat roh pemberontak yang berasal dari si iblis. Pekerjaan si jahat telah merusakkan segala sesuatu, tetapi karena kasihku yang besar, ada pengharapan dan keselamatan. Anda ingat ketika Lucifer dibuang ke bumi, yang ada di hati dan pikirannya cuma satu, benci sama Bapak. Kenapa engkau usir aku? Kenapa engkau buang aku? Dia marah, saudara. Kebencian terhadap Allah itu ditularkan, diwariskan kepada manusia. Gak heran? Banyak orang yang membenci Allah. Di sini konteksnya bukan terus maki-maki Allah gitu, bukan. Membenci Allah itu seperti apa sih, Pak? Alkitab bilang begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu nuruti segala perintahku. Dan perintahku itu tidak berat. Amin. Anda enggak ngomel. Anda enggak ngedumel.
Karena nggak berat. Nurut sama Tuhan. Menuruti segala perintahnya. Nah, jikalau kamu mengasihi aku. Jadi kalau nggak mengasihi, lawannya apa? Membenci sebenarnya. Jadi orang-orang yang nggak melakukan perintah dan kehendak Allah, bisa dikategorikan bukan orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi diri sendiri, atau mungkin dia sudah keracunan, racun yang ditularkan oleh si iblis. Benci kepada Allah, curiga kepada Allah. Betul ya? Hati-hati. Ya. Jadi melakukan firman Allah itu bukan hanya sekedar supaya nanti diberkati Tuhan gitu, enggak. Ini membuktikan Anda itu terbilang sebagai orang yang mengasihi Tuhan atau orang yang tidak mengasihi Tuhan. Nah, selanjutnya Allah Bapa katakan begini, bukanlah maksudku untuk manusia dibuang ke neraka. Tetapi gagasannya adalah menyelamatkan manusia sambil mengajarkan kesempurnaan kepada mereka. Ini pelajaran. Karena kasih juga aku dapat melakukannya. Dengan demikian aku juga dapat mengajarkan kepada seluruh ciptaanku pada saat yang sama tentang kasihku. Nah, Bapak katakan, anakku Yesus telah memberikan dirinya sepenuhnya kepadaku. Hanya karena ia memiliki kasih yang mula-mula itu kepadaku, kini aku dapat menjadikan kasih itu seperti itu, sebagai standar kasih bagi seluruh ciptaanku. Karena kasih semula, ialah kasih yang terbit, karena kesadaran bahwa engkau adalah anakku dan aku adalah bapakmu. Ingat ya pelajaran kasih semula? Kasih semula itu adalah kasih karena Anda sadar Anda itu anaknya Bapak. Dia bapakmu, Anda anaknya. Amin. Anda anaknya, dia bapakmu. Sehingga Anda bisa berkata, ya Aba, Bapak, ini aku anakmu. Nah, seorang anak sama bapak itu pasti ada keserupaan, betul? DNA-nya harus ada di situ. Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, engkaulah anakku, engkau telah menjadi anakku pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Ini tentang Yesus ya. Sekarang nasib yang sama harus juga terjadi atas hidup kita. Sampai Tuhan berkata juga, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Pak, Yohanes 1:12, kan kita sudah diberi hak, diberi kuasa untuk jadi anak Allah. Itu baru hak. Tapi untuk memenuhi, untuk Anda menghidupi sampai Anda benar-benar jadi anak Allah, kita bilang orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Roh membawa kepada Anda. Kepada apa? Kepada kesempurnaan. Caranya apa? Melalui jalan, proses pemurnian. Ya, ada proses membuat Anda jadi mengalami progres dalam hidup Anda. Ya. Nah, di sini saudara, Anda harus punya hikmat untuk melihat waktu yang diberikan oleh Tuhan ini enggak panjang, betul ya? Sekarang sangat dibutuhkan hikmat tentang masalah waktu. Karena bagiku tak ada masalah batas waktu, tetapi bagimu selalu ada. Kenapa? Waktu Tuhan enggak terbatas. Karena dia hidup dalam kekekalan. Amin. Waktu Anda terbatas. Karena terbatasnya waktu ini, Anda bisa mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Ya. Harus. Sampai Anda melihat proses itu terjadi atas hidup Anda. Bagaimana agar seseorang dapat berguna?
Bagaimana seseorang dapat produktif dalam pekerjaan-pekerjaanku di dunia. Aku selalu dapat membangkitkan seseorang sebagai pekerja untuk rencanaku. Setiap kali seorang hambaku sampai batas waktunya. Kepada setiap hambaku telah kuberikan sejumlah tugas. Tetapi biasanya memang banyak waktu yang terbuang sedemikian sehingga tugas yang kuberikan kepada mereka tak terselesaikan dengan sepenuhnya ketika waktu mereka habis. Ya. Nah, kadang-kadang seperti itu ya keadaannya. Nah, saudara, masa pemurnian seperti ini membutuhkan waktu yang lama. Itu tergantung dari pengertian seseorang terhadap kebenaran. Sebelum pengertian-pengertian ini dipahami, Roh Kudus tak mampu memulai program pembersihan dan pengudusan seseorang. Alkitab bilang, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan Anda. Sama dalam hal proses ini. Roh Kudus tak mampu memulai program pembersihan dan pengudusan seseorang kalau seseorang itu nggak menyadari, nggak mengerti tentang target sempurna yang harus dialami. Menjadi kudus, menjadi sempurna, menjadi mulia seperti Bapak mulia itu. Itu targetnya. Dan itu hanya dicapai kalau proses pemurnian itu terjadi dalam kehidupan Anda. Nah, di sini saudara, Bapak menekankan begini. Ada hal yang hendak kuingatkan kepadamu diperlukan 40 tahun untuk memurnikan Musa di padang gurun. Sebelum ia dapat kupakai untuk maksudku. Anda tahu ya tentang Musa. Musa itu umurnya berapa? Sampai dia mati 120 tahun. Nah, 120 tahun itu dibagi menjadi 3 masa. Masa dia di Mesir, masa dia di padang gurun jadi gembala, lalu masa 40 tahun dia memimpin bangsa Israel. Pengalaman Mesir ya, itu telah banyak mengotori, mempengaruhi kehidupan Musa. Musa dididik ala Mesir. Mesir itu gambaran dunia. Untuk memurnikannya, nah ini output inputnya. Ya. Kalau yang masuk jangka waktunya 40 tahun, cara mengeluarkannya dibutuhkan waktu 40 tahun juga. Setelah Musa usia 80 tahun, ya, malam itu dinyanyiin Happy Birthday to you, Happy Birthday Om Musa. Ya, sama si Pora itu dinyanyiin Happy Birthday, Happy Birthday. Tiup lilinnya, 80 tahun. Ya. Besoknya dia seperti biasa menggembalakan kambing domba milik mertuanya Yitro itu. Dia melihat sebuah pemandangan aneh. Ada semak belukar, menyala, tapi nggak terbakar. Aneh, dia deketi. Ketika dia mendekat ada suara, Musa, jangan dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu. Karena tempat yang kau injak itu kudus. Dari dalam api itu Tuhan bicara, Musa, aku mengutus engkau untuk memimpin bangsa ini. Aku pakai engkau menjadi alatku. Dan ini dijadikan sebagai gambaran sebuah proses. Dibutuhkan 40 tahun untuk menguras semua yang ada di dalam Musa, pendidikan Mesir itu. Dibutuhkan jangka waktu 40 tahun. Saya nggak ngerti dengan Bapak Ibu Saudara. Kira-kira Tuhan membutuhkan berapa waktu lama
untuk mengosongkan, menguras semua sampah-sampah yang ada di dalam diri Anda itu. Ya. Nah, saudara, kabar baiknya begini. Tetapi setelah ada penebusan dosa di kayu salib, Bapak katakan, aku memperoleh kesempatan untuk mengirim Roh Kudusku ke dalam orang percaya untuk mengerjakan pekerjaanku jauh lebih cepat dari dahulu. Ini kabar baiknya, saudara. Untuk memurnikan seseorang, banyak hal harus dilakukan. Aku memakai khotbah dan pengajaran untuk menabur benih ke dalam hati manusia. Tetapi Roh Kudus yang menumbuhkan benih itu sampai matang dan untuk dituai. Ya, karena enggak, saudara. Anda ikut kelas pemuridan seperti ini. Banyak koreksi, banyak arahan untuk Anda boleh bertumbuh. Dulu Musa enggak ada yang khotbahin dia. Makanya dibutuhkan sudah balance ya. Dimasukkan 40 tahun, dikeluarkannya 40 tahun juga. Input-outputnya harus imbang. Sekarang saudara, kalau Anda harus mengimbangin gitu, contoh ya. Nah, umpama ya, Anda sekarang sudah umur 50 tahun. Berarti 50 tahun lagi dong, Pak. Gitu ya. Enggak harus begitu sih. Ya. Masa perjanjian baru itu masa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kalau Anda rela memberikan dirimu untuk cepat diubah, Roh Kudus dengan cepat akan mengubah Anda. Betul? Bisa seperti itu. Paulus, yang dulu namanya Saulus, tahu? Ketika bertobat umur berapa? Saya yakin sudah di atas 50 tahun. Karena udah jadi profesor. Ahli Taurat. Ya. Nah, ketika bertobat, nggak nunggu 40 tahun sudah. Akhirnya dia jadi seorang hamba Tuhan. Ketika dia bergabung ya dengan rasul-rasul, ya bertobat itu, ketika dia bertobat, lalu Alkitab cuma bilang, Saulus itu 3 tahun, ya ada ke Mesir. Lalu balik, ketemu rasul-rasul, gabung. Berapa persen? Kalau mungkin 60 tahun lah. Proses untuk dia dipakai oleh Tuhan 3 tahun kemudian. Lebih cepat daripada Musa. Bisa seperti itu, saudara. Kenapa? Paulus ketika bertobat dia total. Dia menyerahkan hidupnya. Dia berlari terus kepada tujuan itu. Ya. Nah, jadi ada orang yang harus dikirim sebagai penabur dan ada pula yang diutus untuk menuai. Aku juga akan mengutus engkau untuk menuai agar memenuhi lumbungku. Nah, ini masa penuaian. Matius 13:30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah saudara, nanti ada seleksi. Mana yang dibuang, mana yang akan direkrut oleh Allah. Saya yakin Anda termasuk orang yang direkrut oleh Allah. Untuk apa direkrut? Untuk dijadikan pengurus rumah yang setia. Nah, ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan, yakni memisahkan gandum dari kulit sekamnya. Itulah pekerjaan yang sedang kau lakukan sejauh ini. Kalau orang-orang datang dengan keinginan didoakan agar usahanya diberkati, engkau malah mengupas seluruh sekam mereka. Ayo sudah, siapa yang pernah ngalamin? Pak, saya mau doain supaya gini. Malah diarahkan. Gitu. Bukan nuruti kemauan Anda terus. Hamba-hamba Tuhan yang nurutin kemauan orang-orang yang masih kedagingan, itu juga disebut pelayanan daging namanya. Pelayanan roh itu membebaskan, memerdekakan
mengubah orang itu untuk dimurnikan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Targetnya bukan hanya solusi hidup Anda saja. Apakah Anda bisa berubah atau enggak? Itu target utamanya. Ya, untuk mengubah Anda, diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, benar anakku. Pekerjaan seperti ini akan makin ditolak oleh banyak orang. Karena cinta diri sendiri dan cinta akan uang sangat berkembang dengan subur di mana-mana. Aku dapat memahami kecenderungan seperti ini, tetapi memanfaatkannya agar mereka mau datang kepadaku. Ya, nah, saudara, ada beberapa orang datang untuk didoakan. Tapi setelah kita coba ya untuk mengubah orang itu, ternyata nggak banyak yang mau diubah. Dia hanya mau didoain supaya masalahnya selesai. Karena saya lebih taat kepada Roh Kudus. Akhirnya mereka enggan untuk datang lagi. Ya, cari hamba Tuhan lain yang langsung tengking, masalahnya itu langsung selesai gitu loh. Walaupun hidupnya nggak berubah. Ya, nah, memang pelayanan seperti ini lama-lama akan ditolak banyak orang. Ah, nggak usah deh. Paling nanti kalau didoain di RTM, paling nanti dinasihati, kasih firman, suruh bertobat, suruh berubah. Banyak orang yang nggak suka berubah, ya, tapi pengen masalahnya diselesaikan, ya. Tetapi kebenaran bahwa sekam itu harus dipisahkan dari gandum dan dibuang pada akhirnya tak dapat dihindarkan, harus dikhotbahkan pula kepada mereka. Semua orang yang masuk ke RTM, Anda masuk ke dalam penampian. Anda sekam atau Anda gandum. Kalau Anda sekam, ketika ditiup, Anda akan terbang. Tapi kalau Anda gandum, Anda akan tetap stay. Betul? Karena Anda mengerti, Anda sedang diajar benar. Anda sedang diproses, diprogres oleh Tuhan supaya mengalami progres yang luar biasa hidup Anda itu. Ya, Lukas 3:17 katakan, alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam, ya, sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ini tentu bukan pekerjaan yang populer tentunya. Tetapi itu adalah proses terakhir agar tuayan dapat berguna bagiku. Banyak hamba Tuhan ya yang belajar menjadi penabur, yang lain belajar bagaimana menjadi penuai. Namun tak ada banyak orang mau belajar menjadi tukang pemroses selanjutnya dari gandum menjadi bahan makanan yang berguna bagiku. Ya, jadi pelayanan di RTM itu pelayanan apa? Pelayanan kelanjutan dari penabur, penuai, Anda pemroses. Yang nggak tahan diproses. Sekarang Anda ngerti, ya? Di sini nggak ada kompromi. Lukas 12 ayat 48. Ya, sebelumnya, aku menaruh engkau pada posisi seperti ini dan dicemooh oleh pekerja-pekerja lain. Tetapi engkau dan timmu mengerjakan bagian penting untuk memproses mereka menjadi berguna bagi kepentinganku. Ya, Lukas 12:48. Tetapi siapa saja yang tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi akan banyak dituntut dari dirinya. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan akan lebih banyak lagi dituntut dari dirinya. Ya, nah saudara, setiap hamba Tuhan punya tugas masing-masing. Ya, Bapak katakan, anakku,
Tak banyak orang mau dimurnikan dan disucikan seperti engkau. Tetapi seperti seorang tukang masak yang mengubah bahan dasar menjadi makanan yang siap saji bagi Tuhannya. Mereka dituntut menjadi yang paling bersih dan sehat dari sejajaran para pekerja itu. Itu sebabnya ada pengolahan yang berbeda bagi engkau dibanding hamba-hamba Tuhan lain. Orang lain lebih suka berada di ladang yang kasar dan penuh segala aksi yang berlebih-lebihan dibanding dengan engkau. Tetapi orang yang dapat ku percayai adalah pelayan-pelayan yang lebih dekat kepadaku. Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Nah, saudara, gak semua hamba Tuhan akan diangkat menjadi pengurus rumah tangganya Allah. Karena mereka hanya kerja di ladang, gak masuk dalam kepengurusannya Allah. Lukas 12 ayat terakhir, 42, perhatikan ini. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Wah, saudara, posisimu sangat tinggi. Ya, oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita sudah menyelesaikan ya tentang pemurnian. Besok kita akan lanjutkan materi yang lainnya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.